Asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita tak boleh berhenti memuja dan memuji, karena kita tidak pernah pula berhenti menerima nikmat, karunia dan rezeki dari yang maha kaya dan maha pemberi, Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini, setelah diberikannya kita waktu istirahat di malam tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, diberikannya kita segar di waktu pagi ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Datang pula kita ke tempat yang Masya Allah menyenangkan, menenangkan, menenteramkan, mengademkan, diliputi rahmat, dikelilingi mudah-mudahan oleh malaikat, dan semoga kita dibanggakan Allah di masyarakat atas. Biar yang bawah-bawah tidak bangga, tapi yang di atas membanggakan atau dibanggakan kita di kalangan atas. Karena memang kita pada akhirnya harus menuju ke atas, kembali kepada yang maha, tidak bertempat, yang maha di atas. Sahih? Karena asal kita dari atas. Karena dulu kita banggalah kalau kita dibanggakan oleh yang di atas. Yang di bawah-bawah, orang bawahan ya kan, sah, gampang berubah. Ya awalnya berjanji, awal tidak dipungkiri, biasa dunia. Yang bawah-bawah nih, karena keadaannya jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkir. Nah, kepatah dulu, sekarang jangan lagi. Oleh itu kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang diberi ini. Semoga nikmat ini semakin kita nikmati sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyil kiram, kita belajar ini juga dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tak pernah beliau berhenti bersyukur dan tak pernah berhenti istighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tak ada celah, tak ada aibnya, bahkan maksum dari segala kesalahan dan dosa, diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi beliaulah yang senantiasa membuat kita tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keyakinan, dalam amal perbuatan, serta adab dan kelakuan. Fa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi katsira. Ma'asyal kiram, kemarin terakhir yang bertanya menuntut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk membuktikan bahwa Umar radhiyallahu anhu bila sahih hadis sampai kepadanya berbeza dengan apa yang diyakininya atau yang biasa diamalkannya atau keputusan penting yang telah ditetapkannya, beliau serta-merta kembali kepada hadis Nabi alaihissalatu wassalam, apapun konsekuensinya. Karena direndahkan atau dikritisi oleh orang, ini pelin-pelan pemimpinnya ini baru buat keputusan, habis itu dianulir lagi, sah? Hanya gara-gara masukan dari nenek-nenek misalnya, atau masukan dari rakyat jelata,
atau si fulan dan si alan. Masa seorang presiden merubah keputusan? Maka Umar tidak peduli itu, sebab keputusannya selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridha, benci pun manusia sedunia, maka kita tetap akan hidup nama kita selamanya dalam kebaikan. Kan banyak orang benci sama Umar sah? Ya, yang setan-setan kawannya benci sama Umar. Tapi kalau yang orang beriman temannya mesti sayang sama Umar, karena memang syaitan takut sama Umar. Tentu teman-teman syaitan benci sama Umar. Bos awak takut dibuatnya kan. Oleh sebab itu mudah saja kalau ada orang benci Umar, ketahuilah dia teman syaitan. Ya Pak ya. Dia tidak usah dekat-dekat lagi tuh. Dia teman syaitan. Allah musta'an. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau saya bisa buktikan fa in aujadtukahu, kalau seandainya saya bisa datangkan bukti hal itu, qala, dia jawab, fa fi ijadika iyaya dzalika dalilun ala amrayni. Kalau memang bisa dibuktikan, ini menunjukkan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama adalah anau qad yaqulu min jihatir ra'yi idza lam tujad sunnah. Ya berarti dia mengatakan sesuatu, tentu saja dalam masalah agama ini, dengan pendapat. Kalau pendapat itu maknanya adalah qiyas, ijtihad. Idza lam tujad sunnah, bila tak ditemukan dalam masalah itu sunnah. Jadi berpendapat menggunakan akal dalam Islam dianjurkan, berijtihad, tapi tentu saja jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai bertentangan. Kalau baca enggak boleh berijtihad. Atau ada nas atau ada dalil Al-Quran dan Sunnah dalam masalah itu, lalu kita pakai ijtihad juga, enggak boleh. Nah, maka syarat tadi idza lam tujad sunnah, apabila tidak ada sunnah. Maksudnya tidak ada sunnah, yang maksudnya bukan tidak ada sama sekali. Barangkali belum sampai kepada kita. Kalau Umar saja radhiyallahu anhu sehari-hari bersama Nabi alaihi salatu wassalam, sah. Dan di masa itu orang beramal bertanya bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam. Beza kata hari ini, apa mazhab kita? Ya, apa kata Walid? Gitu kan? Kan banyak walid sekarang. Cuma tak terungkap aja. Sah? Nah, ma'asyil kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi udah jelas bertentangan dengan dalil, tapi berbaik sangkanya kepada guru, bukan berbaik sangkanya pada Nabi SAW. Ya, guru lebih paham. Padahal jelas bertentangan. Dicari, putar balik kita, naik ke atas kaki, kepala ke bawah mencari, tidak ketemu. Yang dikatakan oleh guru itu justru yang ditemukan bertentangan dengan fatwa guru itu. Jelas? Kan guru mengatakan ada nikah batin, sah? Walinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tak ada kata ada nikah batinnya, ada nafkah batinnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dengan pengertian itu. Tapi kita jelaskan keadaan zaman Nabi, zaman sahabat, ijma' mereka, tetap juga junjungan kita, guru kita yang kita dahulukan. Bila dalam keadaan berbahaya sulit, bayangkan guru, sah? Bayangkan guru kan hadir saat itu. Padahal sunnah mengatakan idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Jangan bayangkan guru, tapi segera
Kembali pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan guru. Jangankan guru biasa, Jibril aja tidak boleh kita andalkan waktu itu. Seperti anak Ibrahim alaihissalam. Hampir tuh lidah api dah hampir menjilatnya. Datang Jibril. Ke Jibril itu kan detik kan. Jibril hitungan. Jibril kecepatannya hitungan. Jam atau detik? Detik. Berapa kecepatan kemarin Pak? Dah lupa lagi. Hanya 300 kali 10 pangkat 8. Nanti tanya ke abang lu, berapa jumlah tu? 300 juta kilometer per detik. Tapi kemarin ahli fisika di Payakumbuh tu bilang 380 juta ya Mak ya? Iya Mak? Saya tidak tahu rumusnya. Ya. Yang jelas pokoknya di atas 300 juta kilometer per detik. Cepat apa lambat? Hah? Makanya antara sampai ke api itu bagi Jibril dekat sekali. Cepat sekali, bisa dia selamatkan. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak bayangkan wajah gurunya. Sah? Ditawarkan oleh Jibril dan waktu sifat kilat itu, bahasa Ocu, Ibrahim, alaka ilayya haja? Ada yang bisa saya kerjakan membantumu? Subhanallah. Ibrahim tunjukkan di sini bukan guru yang bermanfaat, tapi Allah. Amma ilaika fala. Kepadamu, padahal tidak wajah dibayangkan, dia datang kan. Ini entah dari mana guru itu, guru pula dibayangkan. Subhanallah. Supaya kita syirik. Nah, akhirnya kepadamu saya tidak butuh. Jibril tersinggung. Ya kalau guru tersinggung memang. Nah, kalau guru kita tersinggung, tapi Jibril tidak. Sebab dia tahu ini tauhid, sempurnanya tawakal. Kalau guru tidak, wang nama meninggal yang ini lah pandai lah. Sebab dia khawatir murid meninggalkannya. Makanya dakwah diperanginya dengan sekuat-kuatnya. Jadi kalau ada murid yang masih bisa diadu-adu, itu yang disuruhnya untuk mempersekusi dakwah. Setelah muridnya ngaji, baru tahu muridnya ternyata guru selama ini adalah pendosa, maksiat, syirik dan sebagainya. Dulu yang datang-datang kepadanya dikira malaikat, ternyata syaitan terlaknat. Nah, banyak kisah-kisah orang-orang sufi yang taubat, yang dulu sudah sampai ke jadi wali. Ya wali, seorang tunduk, cium tangan, cium kaki, cium lutut. Kan itu istilah Nabi, cium lutut. Kan dari situ datangnya itu. Tidak paham tuan-tuan. Jadi Nabi keluar dari kuburnya untuk cium lutut saya. La ilaha illallah. Cahayu juga orang. Ini cahayu juga. Begitu lemahnya tauhid umat ini. Begitu lemahnya logika orang-orang cerdas kita ini. Orang cerdas tidak bermanfaat kalau tidak berilmu. Kalau tidak berilmu. Takicurinan taran. Allah musta'an. Jadi kata Ibrahim, enggak. Saya tidak butuh kepadamu. Kepada Allah, amma ilallahi fana'am. Kalau kepada Allah, ya saya butuh. Jadi yang diajarkan di waktu kasib seperti itu, sempit seperti itu, kembali kepada Allah, bukan kepada guru. Besok guru tu angkat tangan dia lepas diri dari kita, macam tidak kenal saya juga. Besok sekarang aja dia, karena dia sekarang butuh pendukung. Besok ketika tidak saling mendukung lagi, mereka saling sekaling tuduh menuduh, berlepas diri dia. Jangankan guru, setan aja takut waktu itu berlepas diri dari kita. Jadi Pak dia, jangan ikut setan tak. Putuskan keputusan yang bertentangan dengan bisikan setan. Apapun kata setan, enggak. Dia bilang saya akan bertanggung jawab. Kamu pembohong. Orang pembohong jangan diikuti lagi. Ya, sekali jadilah dibohonginya. Keduanya jangan. Ketiga ikut lagi. Allah musta'an. Jangan tipu dia. Nah. Jadi boleh berijtihad bila tidak ada sunnah. Tapi kalau ada sunnah, kita tinggalkan ijtihad. Ini makna dari kembalinya Umar kepada sunnah itu. Yang kedua katanya, wal akharu anna sunnata
Idza wujidat wajib alaihi tarku amali nafsi. Yang kedua, kan tadi dia berijtihad nih. Sah bila tidak ada sunnah dalam suatu perkara. Dia berijtihad. Baik, sekarang setelah dia berijtihad, dia beramal berdasarkan ijtihad. Bukan tiba-tiba ya, setelah pencarian, belajar menuntut ilmu, dia temukan ternyata ada sunnah, ternyata bercanggah, tidak bersesuaian, berselisih dengan kebiasaan tadi. Apa yang dia lakukan? Ditinggalkan. Wajib ali tarku amali nafsi. Wajib hukumnya meninggalkan amalan dirinya. Karena amalan Nabi tidak boleh diadu dengan amalan kita. Kalau dulu pernah mengamalkan hafalan doa-doa mahfuzat di waktu pagi dan petang, ternyata tidak ada dalam hadis dan sunnah Nabi, jangan ragu, tinggalkan. Ini mohon maaf tuan-tuan, saya dulu banyak mengamalkan itu. Potong kuku, kelingking, ada doanya. Potong jari apa namanya Pak? Bapak lupa, di sini manis. Karena letaknya selalu cincin di jari. Ah itu manis, ya kan? Jari mati. Enggak tahu ya? Nah itu jari mati. Saya tidak tahu kenapa disebut. Kemudian berwuduk, basuh muka, ada doanya. Basuh tangan, ada doanya. Basuh kepala. Sekarang sampai 3 kali kan? Airnya banyak pula, berarti basuh kepala, bukan ngusap. Ngusap itu sekali. Kalau basuh 3 kali. Nah, ingat, yang mengusap hanya sekali. Kalau basuh 3 kali. Jelas? Makanya tayamum berapa kali? 1 kali. Kalau sampai 3 kali berbodak namanya. Makanya tayamum sekali. Makanya mengusap kepala yang sahih sunnahnya adalah 1 kali. Sedangkan 3 qiyas, dan dalil yang mengatakannya hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif, wallahu musta'an. Baik kaum muslimin. Jadi kalau sudah kita amalkan berdasarkan ijtihad, lalu ditemukan hadis yang tak bersesuaian, maka kita kembali ke hadis. Apa hukumnya? Wajib kita tinggalkan kebiasaan itu. Oleh sebab itu, karena sudah lama tinggalkan, banyak pula doanya yang dilupakan. Nah, yang tanya lagi, apa doa Ustaz baca dulu? Sebagian masih. Ya, dulu sebelum tidur nenek saya tunjukkan saya doa Sayyidina Ukasha. 2 halaman folio lebih, Bang. Masya Allah. Ya. Akhirnya dapat doa pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Tapi sunnah kecil, sedikit, bahasanya, maknanya besar, berat timbangannya. Tapi yang tidak, walaupun 2 halaman folio, khawatir kita tidak ada nilainya. Karena mengada-ngada itu ditolak. Kata siapa? Kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, kata Buya kami, enggak semua ditolak. Buya itu kini dia bercakap begitu, besok angkat tangan dia. Awal jadi saksi, habis itu jadi tersangka. Awalnya diminta saksi, mana dapat dalam doa Sayyidina Ukasha Dasman. Tanya nenek saya ngajarkan. Nenek itu dipanggil lagi jadi saksi. Akhirnya terkumpul 30 saksi. Ternyata mereka mengamalkan tanpa dalil, akhir baru gigit jari. Itu untung kalau tidak dituntut. Kalau sempat dituntut jadi tersangka. Itu yang kita khawatirkan. Ma'asyiral kiram, karena Nabi sudah wanti-wanti. Mengada-ngada itu dilarang. Tapi kan baik. Tidak ada orang yang mengada-ngada yang tidak bilang baik yang diadakan dalam agama. Ada orang berniat jahat, ya, orang Islam ya, sengaja mengada-ngada dalam agama dengan niat baik, niat tidak baik. Ada, Pak. Ada. Orang Islam ya, bukan orang zindik yang pura-pura musuh Islam, ini lain. Ini orang Islam yang memang cinta Allah dan Rasul, cinta pada Allah dan Rasul, mengada-ngada dalam agama dengan niat buruk. Enggak ada. Yang menyangka yang dia buat itu dosa, enggak ada. Dia mesti meyakini itu pahala. Buktinya
Dia katakan orang yang tak mengerjakannya tidak cinta Nabi SAW. Berarti dia benar-benar alasannya baik dan berkeinginan baik. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan niatnya baik itu mudah-mudahan dipelihara atau dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amalannya tidak. Yang dicampur ya. Ini orang menukil juga dari Syekhul Islam. Ini musuh Syekhul Islam, tapi pas di Maulid dinukilnya. Tapi dipotong-potong. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah beri pahala dengan niat baiknya tadi. Tapi amalan yang tidak baiknya tidak dapat pahala. Anda berniat baik. Misalnya Bapak kerjakan sawah saya 3 hektar, niatnya baik membantu Ustaz Dasman. Tapi habis itu timbal niat, masa anda ada upahnya kan? Akhirnya datang ke rumah, kasih tuntutan di foto, saya sudah kerjakan Ustaz 3 hektar. Harus sedikitnya adalah upah. Kan siapa yang suruh kamu? Sah? Tapi karena saya belas kasihan, niat kamu kan baik. Saya kasihlah. Harusnya gajinya, upahnya 3 juta, saya kasih 4 juta. Misal, bagi Allah kan tidak mustahil. Sahih? Artinya Allah lampaui itu. Tapi hukum asalnya kan tidak ada. Sah? Tapi kalau Allah Maha Pemurah. Tapi apakah semua dapat seperti itu? Hah? Tidak. Allah Alam tidak bisa aja. Ini ada Allah Nabi sudah bilang ditolak, tentu bilang Allah Alam lagi. Itu apa Nabi diutus? Kalau Allah Alam itu tawaduknya itu betul itu. Allah Alam. Tapi keyakinan yang namanya mengada-ngada ditolak. Dan yang mengada-ngada pasti niatnya baik. Dan menyangka yang dia buat baik. Gimana cara menentukan itu bukan baik? Karena kita tahu yang baik dari dari standar yang baik atau dari Nabi yang baik. Qudwatun hasanah kita. Wabillahi taufiq. Baik. Wa wajaba 'alan nasi tarku kulli ma'amalin wujidatis sunnatu bi khilafihi. Wahai para penganut mazhab Syafi'i, ahli sunnah Indonesia, ini imam kita. Wajib bagi masyarakat meninggalkan amalan yang bertentangan atau berbeda dengan sunnah. Iza wujidatis sunnatu bi khilafihi. Apabila ditemukan sunnah yang berbeda dengannya. Sah? Dan caranya sangat mudah. Tidak sulit dah. Orang aja mempersulit. Ya, kita tahu sunnah itu apa? Perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Siapa? Nabi SAW. Sekarang orang, misalnya di bulan Syawal ini, umat Islam, lepas bulan Ramadan, melakukan amalan-amalan. Kita tinggal tanya aja sama Nabi, ada enggak suruhan Nabi? Ada enggak perintah Nabi? Misal, kita cari enggak ada. Mudah-mudahan ada dalam perbuatannya. Sah? Ada dalam perbuatannya, baik istidlal maupun istinbat. Kita cari pula, enggak ada pula dalam perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti tidak sunnah di qauliyahnya, tidak sunnah di fi'liyahnya. Sekarang kita masih punya harapan. Jangan-jangan sahabat mengerjakan, Nabi iyakan. Sah? Kita cari lagi. Kan kita hadis-hadis kan sudah dituliskan semua, sudah sampai pada kita. Beda dengan zaman sahabat dan masa tabi'in dulu, hadis kan belum dibukukan semua. Sah? Sekarang enggak. Dulu orang nak cari satu hadis 3 bulan berjalan, sekarang 1 detik 30 hadis langsung di depan kita. Sah? Cuman kita tidak tahan nengok lama-lama tu kan. Banyak sekali ni. Akhirnya di skip aja. Sah? Pindah ke yang lain. Kita yang bosan. Yang tak bosan tu baca WA. Tak bosan. 2 jam tak terasa. Sama juga. Majlis makan 2 jam tak terasa. Majlis ilmu 20 menit. Dah mulai. Dah pegang linu kaki. Dah si pocong. Tahu si pocong? Kesemutan. Tapi kalau sedang makan tak terasa. Sahih? Makanya kalau ngaji itu anggap sedang makan. Anda kalau perlu bawa makanan. Tak terasa itu. Tapi kalau seandainya kalau belum sampai ke tahap itu merasakan seperti makanan kebutuhan, berat ngaji itu.
makanya pahalanya mana yang lebih besar? Pahala makan tuh ngaji? Hah? Serius Pak? Ngaji atau makan? Ngaji ya? Kan emang lebih berat ngaji daripada makan. Nah, oleh sebab itu supaya kita semangat dapat gaji besar, maka bayangkan sedang makan. Allah Ustaz. Baik, jadi wajib bagi masyarakat meninggalkan amalan bila ditemukan sunnah berbeza. Kita lihat lagi di amalan sahabat. Ada mereka melakukan hal itu? Ternyata tidak ada. Berarti tidak ada persetujuan Nabi SAW. Lalu kita bilang ini amalan. Jangan bilang bid'ah dulu. Tidak ada sunnahnya. Dah selesai. Orang bilang bid'ah, marah orang. Padahal dia bilang ada bid'ah hasanah. Tapi tetap marah, dibilang bid'ah. Makanya film bid'ah bikin marah. Ahli bilang bid'ah bikin marah ahli bid'ah. Akhirnya tertuduhlah Wahabi yang menjadi dalangnya. Padahal mereka tahu bahwa Wahabi itu mengharamkan main film. Kan sebagian besar syekh Salafi mengharamkan main film. Banyak sebabnya. Jangan dibahas sekarang, lama nanti. Tentu tidak suka lama-lama ngaji, sah? Mau dibahas juga? Tidak, alhamdulillah. Jadi syekh Salafi Wahabi, menurut istilah orang itu kan Salafi Wahabi kan, rata-rata mengharamkan main film. Sebabnya ada banyak. Mau tahu? Tunggu waktunya. Jangan sekarang. Ma'asyiral kiram. Tapi tetap juga tertuduh Wahabi sebagai pemodalnya. Apa sebab? Karena narasinya menguntungkan Wahabi gitu. Bukan menguntungkan, karena itulah yang selalu kita dakwahkan. Jangan taklid buta pada walid. Maka belajar ilmu bukan belajar nafsu. Isa? Yang kedua, jangan berpaku atau mengacu pada seorang guru kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang namanya alim, ulama, sehebat apapun mungkin salah. Sah? Yang tidak mungkin salah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ajarkan pula bahwa generasi terbaik adalah generasi Nabi dan sahabat. Karena tak ada satu pun mereka yang terendus aliran sesat. Ijma' tidak sesat mereka. Kalau kita ijma' sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Akhirnya ya kalau tidak disebutkan yang sesat-sesat, akhirnya sama-sama sesat kita. Makanya harus ada yang mengetahui yang tersesat itu, supaya dia jelaskan, Pak, Bapak sedang tersesat jalan. Marah dia? Iya. Rata-rata orang yang yakin dia di jalan yang benar, lalu kita tunjukkan jalan yang sesungguhnya, karena dia nggak tahu atau nggak mau, marah pada orang yang menunjukkan jalan itu. Sah? Nggak usah dulu, teman kita aja. Bang, nggak salah jalan ke bangnya, sampai tahu pulang nyanyinya. Sudah itu selesai setengah jam. Teman kita sendiri, ya, nggak salah gamatnya. Tahu yang situ rumahnya ustadznya. Awak dah punya firasat jalannya salah, tapi karena ditegur dia tidak suka. Bukan karena tidak mau, tapi tidak suka dibilang tersesat. Apalagi sudah biasa lewat situ. Pokoknya salah jalan. Orang cerdas bisa sesat, sangat bisa. Saya sudah membuktikan, saya sering tersesat. Ustaz, saya tidak cerdas ya. Saya tidak cerdas. Saya harus bawa ijazah ke sini ya. Ya sering tersesat. Kenapa? Makanya saya tahu dari situ bahwa sesat itu karena dua hal. Secara garis besar. Satu, tidak tahu jalan yang benar.
Sah? Tidak tahu jalan yang benar, pasti tersesat. Yang kedua, tahu jalan yang benar tapi tidak mau melaluinya. Tidak mau melaluinya. Karena di sini banyak jabarannya ke bawah itu. Di antaranya adalah karena tak kuat tekanan. Sah? Yang kedua, di sana ada kepentingan. Yang ketiga, ada kesalahpahaman bahwa jalan sesat pun akan sampai juga ke surga. Sah? Keempat, berbaik sangka sama Allah berlebihan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asal baik menurut kita pasti diterimanya. Sah? Yang keenam, kadang berkeyakinan andainya ini sesat pasti saya dihukumnya. Ini selama saya tidak dihukumnya berarti saya tidak sesat. Sah? Kan itu juga keyakinan jahiliyah dulu. Andainya betul Muhammad kami yang salah, tolong dikirim hujan batu dari langit. Allah turunkan? Tidak Allah turunkan. Apa sebab? Kalau turun batu untuk apa lagi kalian beriman? Sah? Ujian. Jadi mereka ketika tidak turun azab dari langit, mereka masih bertahan bahwa mereka yang benar, Nabi yang salah. Jadi banyak sebab-sebabnya. Jadi dia tahu. Kalau Abu Jahal bukan tidak tahu Nabi Muhammad itu benar. Bahkan diakui. Saya tahunya. Kamu selama ini tidak pernah berbohong. Cuman masalahnya, awak kan dah berbagi tugas sebenarnya. Ada bagi-bagi kue pembangunan. Ya. Dah bagi-bagi tugas. Bani Hashim, bagian pelayanan jemaah haji. Makan, minum, akomodasinya itu Bani Hashim yang urus. Bani Syaibah tukang pegang kunci Ka'bah, protokolernya. Paham dah? Yang nak masuk ke Ka'bah harus melalui Bani Syaibah, mereka bagian protokolnya. Kalau bagian keamanan berunding dengan pihak-pihak lain, itu Bani Makhzum, kaumnya Abu Jahal, dan lain-lain. Ya sih? Nah, kan kita sudah tegak sama rendah, duduk sama tinggi. Iya sih? Tegak sama rendah, duduk sama tinggi. Kalau bahasa Arabnya, falam mastawatir rukab. Ketika lutut-lutut kita sudah beradu, artinya duduknya sama tinggi. Ketika sudah sejajar kita, sudah sama-sama dapat bagi-bagi kekuasaan, sekarang Bani Hashim dapat Nabi. Kan itu? Nah, kami kapan dapat? Kalau seandainya Allah utus Nabi dari Bani Makhzum, Nabi dari Bani Syaibah, Nabi dari Bani Abdiddar, Nabi daripada Bani Hashim, baru adil. Sah? Dan baru deal. Oleh sebab itu, kalau begini tidak bisa. Bani Hashim aja yang naik. Dikiranya Allah mengutus itu untuk mengangkat Bani Hashim saja. Andainya dia paham bahwa Bani Tamim pun akan terangkat, sah? Bani Hashim akan terangkat, Bani Makhzum yang beriman akan terangkat, beriman dia. Cuma dia khawatir itu adalah kekuasaan duniawi, padahal itu adalah kemenangan duniawi dan ukhrawi. Ini maka dia menghalang. Bukan tidak tahu jalan kebenaran, karena dia sudah tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah dusta. Cuman masalahnya, kalau saya ikut nanti hilang kekuasaan. Itu yang terbayang dia. Hilang kekuasaan. Padahal Abu Bakar yang tak pernah membayangkan akan berkuasa, sah? Akhirnya Allah angkat jadi penguasa. Coba yang Umar yang dulu masih jahiliyah, lalu didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Dia tidak pernah membayangkan dapat kuasa, tapi jadi penguasa. Utsman, Ali, dan seterusnya. Makanya jangan cari yang kecil-kecil itu, tapi cari yang besar-besar dan tinggi, yaitu ridha ilahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kalau suada wajib bagi masyarakat meninggalkan amalan bila ditemukan sunnah berbeza dengannya. Menurut siapa ini?
Imam Syafi'i rahimahullah. Ya ma'syar Syafi'iyah, wahai para pengikut Imam Syafi'i, ini imam kita. Nah, apakah antum siap atau tidak? Kalau tidak berarti tidak setia pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa ibtalu anna sunnata la tathbutu illa bi khabarin ba'daha, dan membatalkan teori bahwa sunnah itu, kan ada teori tidak dianggap sahih kecuali ada sunnah yang lain yang mendukungnya. Seperti kemarin kan sudah dikatakan bahwa hadis itu sahih secara independen, tidak memerlukan dukungan amal orang lain, atau tidak mesti mutawatir. Jadi teori itu dibatalkan dengan ini, bahwa bila sahih walaupun dari jalur satu atau satu jalur, bila sahih wajib diterima, karena Umar radhiyallahu anhu menerima dari jalur yang satu tadi. Wa ulima annahu la yuhinuha syai'un in khalafaha, dan diketahui pula bahwa sunnah takkan jatuh sekalipun seluruh orang menyalahinya, sekalipun ada yang menyalahi, dan biasa menyalahi karena tradisi, kearifan lokal. Kan itu yang masalah terus, yaitu tradisi yang membudaya yang biasa dilakukan. Nah, sekarang datang sunnah yang berbeza dengannya, siap melaksanakan? Enggak. Makanya kalau ada yang mengakui memang dalam kitab ini, ulama ini, imam ini mengatakan bahwa ini adalah bid'ah munkarah, bid'ah yang wajib diingkari, memeranginya atau menghilangkannya adalah jihad berpahala. Cuman masalahnya masyarakat sudah menjadi tradisi. Kalau kita ingkari, kita diperangi. Kan itu alasannya. Berarti ini termasuk yang tahu kebenaran tetapi memilih jalan lawan kebenaran. Nah, ya Allah, langsung sesat ya. Antum suka nyesat-nyesatkan orang, betul juga rupanya. Iya, jadi dia tahu kebenaran tapi tetap memilih jalan kebatilan. Ya, minimal mendiamkannya. Tapi bukan hanya mendiamkan, justru menguatkan dan mengampanyekannya, menghidupkan dan menyuburkannya. Jadi pengakuan itu seolah-olah bukan datang dari iman, tapi datang dari pernyataan sesaat, karena memang terpaksa harus mengakui kebenaran waktu itu. Tapi setelahnya kembali kepada wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin aw ila khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah, lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, sekarang pembuktiannya. Waktu dah habis pula. Ustaz ini pandai ya. Jadi kita tergantung terus, tidak sampai-sampai. Nah, gitu teknik bagus juga. Orang terikat kan. Baik, qultu, saya katakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Kalau Sufyan guru Imam Syafi'i, Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, imam hadis dan fikih di Hijaz di masanya, wafat 198. Anis Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, ini masyhur sekali, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis, dan beliau yang dapat anugerah mengumpulkan secara besar-besaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas SK Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah. An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan Al-Makhzumi, satu kabilah rupanya sama Abu Jahal ya, tapi tidak ikut cara Abu Jahal. Dia menjadi afdalut tabi'in, tabi'in yang paling utama. Sa'id bin Musayyib menurut pendapat jumhur, dari semua sisi, dari sisi ilmu, sisi amal, sisi zuhud, ibadahnya,
Ya prestasi bukan prestis ya. Bukan karena rajin mengupload data, bukan. Atau mengumpulkan mengumpulkan credit point, bukan. Memang prestasi aslinya. Bahwa beliau adalah orang yang termasuk orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli zuhud, ahli wara, semuanya. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Anna Umar ibn al-Khattab, bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul, sering mengatakan ad-diyatu lil aqilah wa la tarisul mar'atu min diyati zawjiha syai'an. Umar selalu mengatakan bahwa diat itu, atau diat tebusan, ada orang yang dibunuh secara tidak sengaja, berarti kan tidak kisas, tetapi diat, atau mirip sengaja tapi tidak sengaja, sebagaimana yang melakukannya ditanggung oleh karib kerabatnya. Tentu saja yang menerima di sebelah juga karib kerabatnya, artinya ahli warisnya. Nah, sekarang wanita, istrinya, dapat bagian tidak dari diat itu? Kata Umar, tidak. Apa sebab? Karena dia tidak termasuk yang menanggung diat kalau seandainya suami yang berbuat. Paham? Paham? Misalnya, jangan saya lah, yang lain lah ya. Subhanallah. Jangan Pak Edi. Si A, ya, atau si E. Nah, si A membunuh orang dari kabilah, saya misalnya, dia dari suku Domo, suku saya lah, tidak masalah. Membunuh orang dari suku Piliang. Ada Piliang? Ada kan? Nah, ada Piliang di sini? Tidak ada. Ya, mana tahu kerabat saya juga, suku ayah saya Piliang. Ada? Dun sana? Oh iya, sarapannya saya yang tanggung. Dun sana, ada lagi? Tolong saya. Nah, kalau kurang nanti kasih tahu ya. Saya panggil apa? Mama atau atu? Saya panggil apa sama antum? Abang, atu, adek, atau gimana? Mana yang lebih tua kita? Nggak, yang jawab sana tadi. Antum jawab juga tadi? Piliang juga? Oh, dua. Mas. Iya, sana Piliang juga, belakang. Iya, kasih lagi. Dun sana saya semuanya. Nah, ada lagi enggak? Yang Domo? Domo suku mak saya. Ada Domo? Enggak ada ya. Enggak ada orang Domo ngaji ya. Astagfirullah. Ternyata keluarga ayah saya lebih bagus nampak di sini. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi, misalnya suku ini membunuh dan tidak sengaja. Apa tidak sengaja misalnya? Dia sedang berburu. Dia nembak rusa. Ternyata rusanya tidak kena orang yang menembak di sana pula, yang berburu juga. Ini sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Karena memang dia pertama niatnya bukan nembak orang. Yang kedua, biasanya ini tidak digunakan untuk nembak orang. Nah, jadi oleh sebab itu, maka ini namanya pembunuhan tidak sengaja. Tentu kena diat. Biasanya ditanggung oleh al-aqilah, keluarga. Dan istri saya atau istri orang ini tak termasuk yang menanggung. Nah, di pihak penerima ada istrinya. Karena ketika dia suami yang melakukan misalnya, dia tidak ikut menanggung karena tidak masuk aqilah, maka dia tidak dapat warisan dari diat tadi. Paham? Apa yang dipakai oleh Umar di sini dalilnya? Qiyas, ijtihad. Kan seperti kemarin dia masalah diat jari, ini fungsinya lebih besar, ini mengikuti. Akhirnya ini berapa kemarin? Lupa lagi. 13. Iya. 15 ya. Saya pun lupa jadi gara-gara. Pokoknya tidak sama. Tidak sama.
berijtihad. Sekarang dia juga ijtihad karena dia di saat jadi pelaku tak ikut menanggung, maka ketika jadi korban tak ikut dapat bagian dia. Secara kias bapas enggak? Iya enggak? Enggak pernah traktir, tiba-tiba nak traktir tahu ya. Nah, misal kan. Nah, jadi ada secara kias tepat. Ini yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu karena dia belum menemukan sunnah dalam masalah itu. Paham? Berarti selama belum ada sunnah boleh ijtihad? Boleh. Tapi setelah ada sunnah wajib ditinggalkan hasil ijtihad yang tak berdalil tadi. Paham? Baik. Hatta akhbarahu Dhahhak ibn Sufyan, sampai dia dapat berita melalui Ad-Dhahhak ibn Sufyan, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW kataba ilaihi, menulis surat kepadanya. Surat Nabi isinya apa? Ya, hadis Nabi. Surat Nabi adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apa isinya? Ayyuwarritha imra'ata asyam ad-dababi min diyatihi. Isinya adalah istri Asyam ad-dababi yang dibunuh di masa itu supaya diberikan warisan dari tebusannya. Berarti ijtihad Umar berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, faraja'a ilaihi Umar. Setelah dapat berita itu, Umar menganulir pendapatnya dan kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beginilah maksud kita itu, kembali pada sunnah itu. Walaupun mazhab kita Syafi'i, tetapi bila pendapat Imam Syafi'i jelas sekali bagi kita, tidak didukung oleh sunnah, kita tinggalkan pendapatnya tanpa menanggalkan hormat kepadanya. Bukan maknanya kita langsung ke Nabi belajar hadis, bukan, kita bukan sahabat. Bukan meninggalkan membakar buku ulama semuanya. Kalau ada yang nak bakar buku ulama, jangan bakar ya, antar ke rumah saya masih butuh. Walaupun buku sudah banyak insyaAllah, cuman saya masih butuh tambahan. Mana tahu, ya saya tidak mau saja, tidak mazhab Hanafi saya, buku saya bakar, tidak, bawa sini. Nak Hanafi, nak Syafi'i, nak Maliki, saya tampung. Pernah ada seorang guru kita nelpon saya, Syekh, ini ada buku-buku yang ada subuhatnya. Iya, ada subuhatnya. Gimana, saya bakar aja? Jangan, bawa ke saya. Saya beli pun mau. Iya, kalau seandainya buku subuhat, saya paham subuhat. Akan saya tulis di kulitnya nanti kitab subuhat. Kitab subuhat, tidak boleh sembarang baca. Karena kami di Madinah juga ada ruang khusus pustaka pusatnya, kutubun lil qiraati. Kitab laysat lil qiraah. Ini buku bukan untuk dibaca. Untuk apa? Bukan. Ini adalah untuk para peneliti saja. Bukan konsumsi umum. Antum perlu penelitian tentang misalnya Walid, cari buku tentang itu. Tentang sufi ada di situ, tarekat ada, semua ada. Jelas Pak? Jadi bukan untuk dibaca. Saya juga akan buat seperti itu. Kalau memang kitabnya subuhat, kita tulis kutubun laysat lil qiraah. Itu kita kunci itu. Tidak boleh sembarang dibuka. Nah, kalau ada ya, jangan dibuang tak? Jangan dibuang. Kalau ada buku, tidak terpakai lagi, insya Allah saya pakai. Insya Allah. Jelas? Tapi jangan jalan ala kuyak-kuyak. Nah, yang masih bagus. Jadi, Umar radhiyallahu ta'ala anhu kembali ke hadis. Kenapa dia kembali? Karena ijtihad baru boleh bila tidak ada sunnah di dalamnya, dalil yang nas di dalamnya. Kalau ada nas, sepakat ulama mengatakan la ijtihada ma'an nas. Waqad fassartu hadzal hadits qabla hadzal mawdi'. Saya telah menyebutkan tafsir hadis ini sebelum tempat ini, maksudnya sebelum kitab risalah ini, dalam kitab beliau Al-Um. Dalam kitabnya Al-Um, bagi yang punya kitab, juz 6 halaman 77,
tentang masalah ini. Awalnya beliau berfatwa atau memutuskan keputusan istri orang yang dibunuh secara tidak sengaja tidak dapat bagian dari diat. Karena ketika istri suaminya jadi pelaku, dia tidak menanggung. Yang menanggung adalah keluarga dan kerabat. Dia tidak masuk yang menanggung. Enak juga jadi istri dia. Ya. Pas lagi beban tak ikut nanggung. Pas lagi untung dapat bagian. Makanya jangan banyak tingkah juga lagi. Iya. Istri hartanya selalu bertambah. Suami dia kurang terus. Makanya ketika jangan minta lagi harta gono gini. Itu masalahnya. Pas suami nak nikah lagi minta harta gono gini. Harta gono gini itu ndak itu definisinya. Mau tahu? Kajian lain. Iyalah, jangan sekarang nanti. Ini aja sudah belum selesai juga kita. Besok aja lagi Pak ya. Udah sambung. Ini saya contoh bahwa Umar kembali kepada sunnah. Mau tahu tambahannya? Jangan kemana-mana. Ya, merah. Tapi perut kawan-kawan nih yang tidak puasa kan merah juga. Harus kita pertimbangkan juga bang. Iya bang ya. Besok aja lah ya. Yang penting satu bukti sudah beliau tunjukkan. Ada bukti-bukti yang lain insya Allah. Tunggu saatnya. Indah pada saatnya. Kalau disampaikan bukan pada saatnya jadi nggak indah. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Cuman pekan depan mungkin. Ya. Kemungkinan tanggal berapa teman? Jumat depan 25. Kalau 25 saya yang harus cuci baterai kayaknya. Bukan cuci, isi baterai. Kami ada multaka. Ya kami lagi yang diasah. Kan udah mulai tumpul kan? Nah, diasah lagi insyaallah. Jelas? Mau tahu kemana? Ikuti aja jejak. Zaman digital kan enggak payah. Insyaallah ke Jakarta. Ada kewajiban tugas untuk dilaksanakan. Jadi insyaallah sebenarnya tanggal 20 ini ada tugas ke Bogor, cuman Allah musta'an enggak. Karena banyak tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya minta izin karena bisa diwakilkan karena ada sekretaris dan kepala penjamin mutu yang berangkat dan sifatnya juga masih sosialisasi. Kalau yang 22 ke atas ini kewajiban yang tak bisa diwakilkan karena memang yang kena pribadinya bukan jabatannya. Ini kalau jabatan bisa delegasikan kan, tapi kalau yang nama jadi ada tengok undangannya Dr. Dasman katanya berarti pribadi. Tapi kalau ketua, direktur, serta majelis guru dan sebagainya itu bisa diwakilkan insyaallah. Anda bisa juga diwakilkan, berangkat juga. Boleh. Wajib kata harus hadir juga, mesti kita pergi. Jadi mohon izin ya. Ya. Tetap ngaji di sini. Iya. Ya tertuduh pula nanti melarang ngaji, bukan. Ngaji tetap, tetapi mungkin dengan yang lain. Mungkin dengan yang lain. Enggak lama-lama sepekan aja. Atau online kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.